Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal ilmi darajat wa fataha lahum minal khairat wal barakat wa khafadha ahlal jahl wa zayg wa dalalat wa salatu wassalamu ala man mayyazahallah bijawami'il kalim wa kana afsaha man nataqa bil kalimat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan kitab Nahwu, yaitu At-Tuhfah Al-Wushabiyah fi Tashil Matan Al-Ajurumiyah. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas kitab ini dari mulai ta'riful kalam, bahwasanya al-kalam huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kemudian setelah itu kita juga sudah membahas tentang ajza'ul kalam atau bagian-bagian dari kalam, yaitu bagian-bagiannya ada 3: isim, fi'il, dan harf ja'a li ma'na. Kitab ini membahas tentang ilmu nahwu, dan ilmu nahwu ini sangat bermanfaat sekali dan harus kita pelajari untuk memahami belajar bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutannya, yaitu alamatul ismi atau tanda-tanda isim. Al-isim adalah kata benda. Isim di dalam bahasa Arab adalah kata benda. Di dalam kitab ini disebutkan fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafd. Maka isim itu dikenal atau diketahui atau ditandai dengan adanya khafad, kemudian tanwin, dan masuknya alif dan lam, dan juga adanya huruf al-khafad. Yang pertama adalah bil khafdi, al-khafd. Secara bahasa, al-khafad itu adalah didul irtifa', yaitu lawan dari al-irtifa', lawan dari tinggi, al-irtifa', di atas. Wa huwa tasafful, yaitu adanya di bawah. Jadi kalau ada sebuah garis, maka tanda khafad ini adanya di bawah garis. Wastilahan, secara istilah, khafad itu adalah suatu ibarat dari kasroh, yang kasroh itu akan terjadi inda dukhuli amil khafad. Kasroh akan terjadi, akan ada ketika masuknya amil al-khafad, perangkat yang mempengaruhi suatu kata yang tadinya rofa atau domah menjadi khafad atau kasrah, au manaba anha, atau apa-apa yang sebagai pengganti dari kasrah. Contohnya adalah contoh kasroh ada di kalimat dal, dari kata zaid. Contohnya adalah zaidin, zaidun, zaidin, sini menjadi tanda kasroh. Contoh kalimatnya adalah marortu bi zaidin, aku melewati zaid, aku melewati zaid. Kemudian ada di dalam kalam bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini kita melihat ada beberapa ismi kasrah, kemudian Allahi kasrah, ar-rahmani kasrah, ar-rahimi kasrah. Jadi ada berapa nih? Ada 4. Semua ini adalah asma, semua ini adalah isim. Dalil isimnya adalah
wujudu al-kasrah atau wujudu al-khafat, ya. Adanya tanda khafat yaitu kasrah, ya. Itu al-khafat. Kemudian yang kedua, namun sebelumnya kita perhatikan dulu ada istilah, ya. Ada istilah khafat dan ada istilah jar, ya. Nah, untuk khafat ini adalah istilah dari para ulama Kufah, sedangkan jar majrur ini diambil dari ulama Basrah, ya. Tetapi maknanya sama. Makna antara khafat dan jar ini adalah sama. Selanjutnya adalah at-tanwin. At-tanwin secara bahasa adalah at-taswit. At-taswit yaitu mengeluarkan suara. Contohnya adalah nawwanat ta'ir idza sawwata. Burung itu mengeluarkan suaranya. Wastilahan, dan secara istilah adalah nunun zaidah sakinah talhaqu akhiral ismi fil lafzi wa tafaruquhu fil khatti istighna'an anha bitikrari syakla inda dhabti bil qalam. Jadi tanwin itu secara istilah adalah nun zaidah, nun tambahan, ya. Nun tambahan sakinah yang disukun, talhaqu yang mengikuti akhir dari suatu isim fil lafzi, dalam lafadznya saja. Jadi diucapkan ketika dilafatkan, wa tafaruquhu fil khat, tetapi tidak di dalam penulisan, ya. Istighna'an ketika di dalam penulisan cukup dengan menuliskan atau mengulang syaklah. Contohnya ini Khalidin, ya. Khalidin dibacanya Khalidin, ya. Seakan-akan di sini ada nun zaidah, nun tambahan sakinah. Tetapi di dalam penulisannya cukup dengan memberikan mengulang syaklah kasrah. Jadi kasrahnya ada dua sini, ya. Yang zaidahnya ini, ya. Khalidin, ya. Khalidin. Ini adalah yang kedua, tanwin. Kemudian yang ketiga adalah dukhulul alif wal lam. Contohnya adalah kita lihat kalimat rajulun, farasun, harithun. Ini menggunakan tanwin. Rajulun, lun, ya, ini tanwin, ini tanwin. Kita lihat tandanya bertanwin. Ketika masuknya alif dan lam di depan kata rajul, maka berubah menjadi ar-rajulu, kemudian al-farasu, al-harithu. Tanwinnya hilang, menjadi doma saja, ya. Ar-rajulu, al-farasu, al-harithu. Ini perlu kita perhatikan. Jadi alif dan lam ini sebagai dalil bahwasanya kalimat ini adalah isim. Kemudian alamat yang terakhir di sini adalah dukhulul harf min hurufil khafd. Masuknya huruf dari huruf-huruf khafat atau huruf jar, ya. Masuknya salah satu huruf. Apa saja huruf jar atau huruf khafat? Yang pertama adalah min dan ila. Contohnya sebuah kalimat kharajtu minal baiti ilal masjidi. Kita perhatikan di dalam dua susunan ini, ya. Ini yang menjadi topik pembahasan kita. Minal baiti menjadi kasrah karena didahului oleh min. Ilal masjidi menjadi kasrah karena didahului oleh ila. Kharajtu, aku keluar dari rumah ke masjid. Min ini artinya dari, ila ini artinya ke. Kemudian ala. Ala contohnya misalnya raqibtu alal farasi. Kita perhatikan kalimat
ini ya. Alal farosi, aku menunggang di atas kuda, aku menaiki kuda ya. Ini ya, alal farosi menjadi kasr. Kemudian fi ini maknanya di. Al-ma'u fil kuz, air itu ada di dalam cangkir. Ini menjadi kasroh karena ada fi. Kemudian rubba rojulin karimin lakituhu. Ini kita perhatikan ya, kalimatnya. Sedikit, tidak sedikit atau banyak ya, laki-laki yang mulia lakituhu, yang aku temui, Kemudian huruf khafat selanjutnya adalah bi ya. Marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Bi Zaidin ya. Menjadi kasroh karena ada huruf jar bi. Kemudian selanjutnya adalah ka. Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa ya. Dan yang terakhir untuk huruf khafat ini li, al-malu li Zaidin, al-malu li Zaidin, harta itu milik Zaid ya. Dan selain huruf khafat juga ada huruf qasam yang membuat atau sebagai ciri dari alamat atau tanda-tanda isim ya. Sebagian ulama memasukkan huruf qasam ini di antara huruf khafat ya. Wawul qasam wallahi la astahidanna, demi Allah aku akan bersungguh-sungguh. Perhatikan yang di dalam kotak ini, wow, ini adalah huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf sumpah ya. Jadi bersumpah, wallahi, demi Allah, la astahidanna, aku akan bersungguh-sungguh. Perhatikan yang ininya ya, sebagai ciri-ciri bahwa Allah ini adalah isim. Kemudian ada ba'ul qasam, uqsimu billahi la ukrimannaka, aku bersumpah dengan nama Allah, la ukrimannaka, sungguh-sungguh aku akan memuliakan engkau. Kita lihat konteksnya ya. Billahi, dengan adanya bi ya di sini ya, huruful qasam, maka menjadi kasrah. Lihat tandanya menjadi kasrah. Kemudian yang terakhir adalah ta'ul qasam. Contoh kalimatnya adalah tallahi la usahibul asrar, demi Allah saya tidak akan menjadikan keburukan sebagai sahabat ya, sebagai sahabat, atau saya tidak akan bersahabat dengan keburukan. Nah, ini adalah wawul qasam ya. Selanjutnya adalah qad tajtami' fil ismi alamatan aw aktsar. Kadang-kadang di dalam satu kata ya, dalam satu kata atau kalimat itu terdiri dari dua tanda atau lebih dari dua tanda. Kita contoh. Jadi tidak mesti satu kata itu ada satu tanda. Contohnya adalah kalimat dhahabtu ila dars misalnya. Dhahabtu ila dars. Contoh misalnya, dhahabtu ila dars. Nah, dars ini adalah isim. Dars ini adalah isim. Dalilnya adalah masuknya harful jar, masuknya huruf jar. Ila. Ini yang pertama ya. Kemudian dukhulul alif wal lam, adanya alif lam dan lam, ini yang kedua ya. Dan yang ketiga wujudul khafat fi akhirih, adanya tanda kasroh di akhirnya. Jadi satu kata ini ad-dars memiliki tiga tanda atau tiga alamat ya, tiga dalil. Namun selain itu ada juga ya, kalimat yang tanda ya, yang tidak mungkin bersatu, yang tidak mungkin bersama dalam satu kata.
yaitu tanwin dan alif lam. Jadi tanwin dan alif lam ini tidak bisa bersatu dalam satu kata. Karena kalau ada tanwin, maka tidak ada alif lam. Gitu ya. Kalau ada alif lam, maka tanwinnya hilang, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan perihal alamatul ismi, tanda-tanda sebuah isim, ya. Kita lanjutkan insya Allah nanti tanda-tanda fiil dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa difahami meskipun singkat, ya. Saya ringkas dan saya jelaskan secara singkat dan cepat, ya. Semoga hal ini bisa difahami dan bermanfaat untuk antum semua, khususnya yang memiliki kemauan atau semangat untuk belajar bahasa Arab dari nol, ya, dari dasar. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.